Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita masuk ke fase yang keempat, yaitu fase development. Ya. Di dalam proses pengembangan produk baru, setelah kita memperoleh ide, ya, di fase pertama kita melakukan semacam pencarian, ya, pencarian ide, mengidentifikasi ide, kemudian dapat idenya, mampu untuk berkreasi, ya, di mana kita mencoba menciptakan kreativitas dalam sesuatu yang kita sebut sebagai new product. Apakah new product itu memang something new to the world, atau new to the firm, atau sekedar sebuah modifikasi. Intinya, kita mendefinisikan sebagai sesuatu yang baru, new produknya itu, berdasarkan apa, silahkan ya, kembali lagi kepada inovasi dan kreativitas kita. Jadi, kunci pertama yang harus kita lewati di fase pencarian ide itu adalah sejauh mana mampu menunjukkan bahwa yang kita jadikan ide itu sesuatu yang bersifat kreatif. Jadi bukan mengulangi sesuatu yang sudah pernah ada. Orang jangan sampai melakukan invention the wheel. Ya. Kita mengaku penemuan, ya, tapi roda itu sesuatu yang semua orang sudah tahu, gitu ya. Jadi silahkan berkreasi, berinovasi. Ya. Kita sudah belajar di bagian-bagian awal dulu, inovasi itu apa, ya. Kreativitas itu seperti apa. Orang yang kreatif itu orang yang jenius. Ya. Jenius itu bagaimana, nggak mesti yang disebut jenius itu harus seperti Einstein, tidak ya. Itu sudah sampai dapat idenya. Kalau sudah ada idenya, maka sesuatu yang bersifat konseptual, sesuatu yang bersifat angan-angan tadi, mari kita down to the earth, kita bumikan dengan cara kita susun konsepnya. Kita buat definisinya, kita buat segala macam yang dapat menjelaskan atau menjabarkan atau mendetailkan dari ide kita tadi. Fase konsep development. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika kita membuat konsep adalah, ya sekali lagi, jangan lupa atau jangan lepas, ada yang namanya PIC, Product Innovation Charter. Ya, itu segala sesuatu yang mengendalikan inovasi kita jangan liar. Memang inovasi kita disuruh bebas berkreasi, tapi tetap ada koridornya PIC. Ya. Yang kedua, selain PIC, ada istilah produk portfolio. Nah, ini juga penting bagi kita ketika kita akan menghasilkan produk baru. Kemudian ketika kita mendefinisikan konsep, ya, perlu kita ketahui, ya, suatu produk akan selalu terdiri atas 3 hal atau 3 atribut. Pertama, ada bentuknya, form bentuknya. Yang kedua,
akan ada teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Ya. Dan yang ketiga, harus ada siapa yang membutuhkan atau siapa yang bakal memanfaatkan dari yang kita sebut sebagai produk baru tersebut. Nah, di dalam menyusun konsep, ya, ketika kita mendevelop konsep, ya, konsep generation, maka yang disebut konsep itu jika minimal ada 2 dari 3 hal tersebut. Ya, ada 2 dari 3 hal tersebut. Ya, apakah kita sudah punya teknologinya, namun belum jelas nanti bentuknya bagaimana, teknologi produk yang kita maksud, tapi sudah jelas siapa yang bakal menggunakan atau mengambil manfaat dari yang akan kita hasilkan. Maka itu disebut konsep. Berarti fokus kita nanti adalah berpikir bagaimana mewujudkannya, ya. Atau kita sudah jelas siapa yang bakal memanfaatkan, siapa yang membutuhkan, siapa yang bakal jadi usernya. Ya. Kemudian kita juga sudah cukup jelas wujud produk itu nanti seperti apa. Bahkan jika perlu kita sudah punya prototipenya, ya, prototipenya bahkan jika perlu. Ya. Yang harus kita pikirkan dalam konsep generation adalah bagaimana teknologi mampu menghasilkannya nanti. Jadi yang belum ada teknologi. Atau pilihan yang terakhir, yaitu kita sudah terbayang nanti wujud barangnya atau produknya atau bentuknya seperti apa, kita sudah punya teknologinya, ya, tinggal nanti bagaimana itu mampu diciptakan dan langsung dapat digunakan. Nah, sehingga yang perlu kita pikirkan adalah siapa yang bakal menggunakan. Alternatif yang ketiga ini, walaupun secara teori sangat mungkin, namun sangat tidak dianjurkan. Ya. Karena sebaik-baiknya kita mencari suatu ide untuk produk baru, sebaiknya berawal dari kebutuhan pelanggan. Artinya sudah cukup jelas siapa yang bakal memperoleh manfaat atau menjadi usernya, itu yang sebaik-baiknya. Sehingga ketika menyusun konsep, yang paling ideal adalah kita mencari permasalahan yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, kemudian kita coba pikirkan sebuah solusi yang dapat kita tawarkan nantinya. Tentunya ini juga selaras dengan apa yang kita pelajari ketika kita membahas tentang bisnis canvas model, ya. Di mana langkah pertamanya adalah tentukan dulu siapa segmen target pelanggannya. Setelah kita jelas siapa jadi segmen target pelanggannya, langkah kedua dalam bisnis canvas model adalah kita tentukan apa yang mau kita tawarkan atau value proposition-nya. Oke, itu dalam fase kedua ketika kita melakukan sebuah konsep generations. Ya. Selain itu, kalau sudah cukup jelas semuanya itu, ya, maka kita akan lanjut masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase konsep evaluations. Ya. Kata kuncinya, konsep evaluation atau fase ketiga itu adalah fase untuk mengkaji atau mengevaluasi apakah
mulai dari ide, ya, kemudian konsep yang kita generate, ya, adalah sebuah proposal yang layak untuk dilanjutkan ke fase keempat, yaitu fase development. Ya. Jadi semacam ujian yang harus dilewati untuk meyakinkan bahwa semua ide, semua konsep, ya, semua proposal yang kita coba tawarkan tadi sesuatu yang worth it, sesuatu yang pantas untuk diproses lanjut, yaitu masuk ke fase keempat atau fase development. Ya, jika sudah lulus semua ujian-ujian itu, ya, kita bahas di minggu yang lalu, ada yang namanya initial screening, ada yang namanya apa namanya full screening, ya, sampai ke apa namanya juga technical screening dan business screening-nya. Ya, kita tahu technical screening itu untuk menguji atau mengevaluasi kesiapan dari perspektif teknis. Ya, kalau kita ingat dulu di fase pertama ketika kita mencoba membuat list atau membuat daftar dari ide yang mungkin untuk kita jadikan sebuah produk baru, kita tidak membuang satupun ide yang pernah ada, semuanya kita list, kita catat, namun kita mengkelompokkan dalam 4 kuadran, ya, di mana 4 kuadran itu terbentuk dari sumbu X-nya itu adalah kalau di sebelah kanan itu keuntungan bisnisnya. Jadi kalau produk itu dibuat nanti akan menghasilkan keuntungan yang besar kalau di kanan. Kalau di kiri, di sumbu X-nya itu dia memberikan keuntungan tapi tidak terlalu besar atau kecil keuntungannya. Sementara sumbu Y-nya ke atas itu prosentase kesiapan atau kemampuan teknis kita. Ya, jika tinggi dia di atas, kemampuan teknis prosentasenya rendah, jika di bawah sumbu Y-nya. Ya, kita mencoba menjadi 4 kelompok tersebut. Ya, mungkin masih ingat itu ada ide yang kita kategorikan sebagai white elephant, ada bread and butter, ya, ada oyster, ada white elephant, dan ya ada 4 hal itu, ya. Silakan dibuka kembali. Nah, tentunya ini nanti akan ada evaluasinya juga. Satu, evaluasi teknikalnya, seberapa mampu kita bakal membuatnya, penguasaan teknologinya, perlu ada tes, ya, di fase ketiga, dan juga akan ada tes dari sisi marketingnya, seberapa besar keuntungan yang bakal dihasilkan jika ide atau konsep itu dibuat. Ya. Jadi itu akan menjadi tahapan proses di konsep evaluations. Jika lolos semua, maka akan masuk ke fase keempat, yaitu fase development yang sekarang akan kita bahas. Oke, ya, kalau kita lihat setelah lolos di fase ketiga, ya, jadi sudah melewati yang namanya konsep evaluations, maka semua yang diputuskan go, ya, maka akan masuk ke fase keempat, yaitu fase development. Kalau kita lihat dalam diagram ini, fase keempat atau development ini terbagi atas beberapa tahapan juga. Yang pertama, yang paling atas ini adalah tahapan persiapan, ya, tahapan persiapan sebelum masuk ke proses pengembangan yang sebenarnya. Ada juga persiapan di sini, yaitu fase di mana kita mengumpulkan semua resources, ya, semua sumber daya. Ini yang pertama, yang atas.
Ini pun terbagi menjadi 3 sub proses lagi, ya, yaitu penciptaan lingkungannya, ya, 2 penyusunan tim kerjanya, dan yang ketiga adalah penciptaan sistem informasinya. Oke, bisa kamu lihat di sini. Ini kita besarin dulu sedikit ya, biar kelihatan. Kecil gambarnya. Oh, sudah di-record nggak bisa ya. Nggak apa-apa lah, kita lanjutkan saja. Nanti bisa dilihat sendiri aja lah ya. Ya, jadi di tahapan pertama di development itu adalah persiapan, di mana kita mengumpulkan semua resources, ya, gather resources, mengumpulkan semua sumber daya. Ya. Setelah ketiga hal persiapan ini cukup, artinya lingkungan yang dibutuhkan, misalnya budaya kerja, gaya kerja, reward, ya, dan sebagainya, semuanya sudah siap, timnya sudah ada, sudah disusun, ya, sudah ada penyusunan timnya, sudah ada project leadernya, ya, dan sebagainya. Juga sistem informasinya sudah disiapkan, semua peralatan yang dibutuhkan sudah ada, ya. Maka berikutnya tim ini akan bekerja pada 2 sisi atau 2 sub tim, ya, kalau perlu dibagi timnya terbagi 2, yaitu tim sebelah kiri yaitu tim teknikal, yang sebelah kanan tim marketing. Ya. Jadi di sini ada development untuk technical, ada development untuk marketing. Jadi yang namanya fase pengembangan atau fase development itu, kalau kamu misalnya ikut PKM misalnya, mau berbisnis misalnya, ya, tentunya jangan hanya sibuk pada aspek teknis saja, juga harus siapkan juga aspek marketingnya. Contoh misalnya kamu membuat sebuah software, ya, di mana dengan software itu nanti kamu akan jualan atau katakanlah software-nya akan dijual. Gitu. Jadi jangan hanya sibuk pada proses pengembangan software itu sendiri, ya. Kamu harus siapkan juga nanti pemasarannya seperti apa. Itu harus jalan pada 2 tim yang paralel, ya. 2 tim yang paralel, ya. Dan masing-masing tim akan punya tahapan-tahapannya sendiri, ya. Di sebelah kiri ini dari atas ke bawah itu semua proses yang harus dilalui oleh tim technical, sementara di sebelah kanan ini semua proses yang harus dilalui oleh tim marketing. Dengan kata lain, ketika development dilakukan, selalu ada 2 sisi yang berjalan secara serentak, yaitu technical aspect sama non-technical aspect. Mengapa? Karena jangan sampai terjadi ketimpangan pada salah satu sisinya, ya. Karena pada akhirnya nanti sebuah proses development atau sebuah fase development itu dinyatakan selesai jika kedua aspek tersebut sudah selesai. Ya. Nah, baik tim technical maupun tim marketing itu punya kewajiban untuk menyusun yang namanya plan product augmentations. Ya, plan product augmentations. Artinya apa?
Segala sesuatu yang nantinya menjadi pelengkap, menjadi penyempurna dari produk tersebut. Ya, misalnya tim teknis ya, tim teknis itu jangan cuma sibuk pada proses produksi, tapi juga nanti kalau barangnya jadi, packaging-nya seperti apa misalnya. Banyak barang bagus, produk bagus, tapi packaging-nya jelek. Kalau orang jual makanan itu banyak makanan tuh rasanya enak, tapi bungkusnya nggak bagus. Bungkusnya tidak mencerminkan sesuatu yang layak dijual mahal. Nah, kamu perhatikanlah berapa besar perhatian orang ya pada packaging. Padahal packaging bukan bagian utama sebenarnya, tapi dia akan menentukan sesuatu itu akan dinilai mahal atau murahan gitu. Biasanya orang teknis hanya sibuk pada unsur-unsur teknisnya saja ya. Begitu juga orang marketing. Orang marketing itu ya dia tahu jangan sampai dia sibuk mencari pelanggan, sibuk buat iklan, sibuk katakanlah mencari bintang iklannya untuk endorse dan sebagainya, tapi begitu barangnya jadi nanti, misalnya, ya tadi dengan contoh masalah kemasan, itu kemasan produknya itu menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi nggak laku gitu loh. Orang malas ngeliat bungkusnya misalnya. Ya, ini plan product augmentation, ya, packaging, customer service, ya, distribusi logistik, ya, bagaimana barang itu akan disalurkan nantinya, ya. Ya, kalau kalian orang IS, orang sistem informasi, tentunya kalian belajar ada mata kuliah CRM, ya, Customer Relationship Management, ya, bagaimana menciptakan hubungan pelanggan untuk customer service segala macam. Kamu juga belajar supply chain, SCM, ya, supply chain management. Nah, itu nanti proses distribusi, ya, proses distribusi baik distribusi bahan baku maupun distribusi produk jadi, ya. Bagaimana cara penyimpanan gudang dan segala macam dan sebagainya. Ya. Oke. Dan terakhir, jangan pernah lupa, karena ini juga bagian dari proses development, yaitu menyiapkan yang namanya financial analysis yang komprehensif. Ini di bagian terakhir nih di dalam diagram ini. Jadi fase pertama adalah fase persiapan, yaitu penyiapan semua sumber daya. Fase kedua adalah pengembangan teknikal, ya. Ini paralel dengan fase yang ketiga, yaitu marketing development, ya, pengembangan marketing. Fase yang keempat yaitu persiapan semua pendukung produk, itu augmented product plan, ya namanya. Ya, itu fase keempat, dan terakhir fase kelima yaitu persiapan analisa finansial. Nah, inilah tahapan-tahapan atau sub-tahapan yang ada di fase keempat, yaitu fase development. Ya. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami sebagai bagian dari proses pengembangan produk. Nah, kalau kita sudah memahami secara garis besar keseluruhan fase, seluruh tahapan yang ada di fase development ini, ya, sebenarnya kata kuncinya, ya, yang penting sekali ketika kita akan memasuki fase development adalah, pertanyaan besarnya adalah seberapa siap kita dengan desain atau rancangan kita. Seberapa siap, ya,
kesiapan kita terhadap desain atau rancangan kita. Itu sebenarnya rangkuman pertamanya ketika kita akan masuk ke development. Jangan ngomong development sebelum kita yakin desain kita baik. Ya, sebenarnya itu juga berlaku ketika kita belajar pengembangan perangkat lunak ya di RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Di APSI juga ya. Jadi kalau developer dalam hal ini programmer, tukang coding gitu ya, tukang coding gitu. Dia sebenarnya simpel saja, dia tinggal ngoding. Pertanyaannya yang dirancang, yang didesain sudah siap apa belum? Ya. Apakah developer atau programmer bisa bekerja jika desain belum sempurna? Ya jawabannya bisa. Tapi hasilnya jangan ditanyakan. Ya. Kalau Anda ingin buat rumah, tanpa ada gambar yang jelas, desain arsitekturnya, misalnya perhitungan teknik sipilnya, nanti apa namanya corannya dengan kekuatan berapa gitu. Ya. Tanpa ada itu, tukang bisa nggak bikin rumah? Ya bisa. Ya, tapi jangan ditanya nanti kalau ada gempa, kira-kira rubuh apa enggak gitu ya, kuat apa enggak gitu. Ya, ini bangunan kira-kira kalau sudah dibuat 2 tingkat, terus pengen nambah lagi 2 tingkat lagi jadi 4 tingkat ke atas gitu, kira-kira kuat nggak pondasinya? Ya, jangan tanyalah gitu. Pokoknya jadi ya bisa jadi sih. Ya, ini yang saya katakan bahwa ketika kita akan masuk ke fase development, ya, hal pertama yang harus menjadi pertanyaan besar adalah seberapa kualitas perancangan kita, desain kita, atau apakah desain kita sudah siap apa belum? Kira-kira begitu. Kata kuncinya sebenarnya itu. Ya. Ya, jadi apa itu desain ya? Apa itu desain? Kalau Anda mengatakan bahwa desain itu yang penting ada bayangan idenya, ya sudah. Gitu. Ya berarti nanti definisi itu yang dipakai. Ada idenya, sudah. Seperti apa idenya? Idenya begini-begini. Sudah, maka si developer akan membuat sesuai ide itu. Kalau idenya tidak detail, maka jangan salahkan developer jika dia juga membuatnya ya sembarangan gitu loh. Ya. Coba perhatikan, ya saya selalu bertanya pada diri saya sendiri ya, karena saya sering ketemu di jurusan SI ini judul-judul skripsi atau judul-judul penelitian yang menggunakan kata rancang bangun. Sering itu, anak SI itu. Saya jarang, bahkan belum pernah ketemu judul skripsi di informatika misalnya. Tapi kalau di SI cukup banyak judul-judul yang menggunakan istilah rancang bangun gitu ya. Tapi saya baca di dalamnya, ya itu tadi saya bilang mempertanyakan tadi. Tapi saya nggak berani tanya ke orang gitu. Nanti takutnya anggap meremehkan orang lain gitu. Inikah yang disebut rancang bangun? Kira-kira begitu ya. Coba kamu perhatikan ya judul-judul yang menggunakan awalnya itu menggunakan kata rancang bangun ya. Saya malah bingung itu bahasa Inggrisnya apa rancang bangun itu. Ya.
Apakah itu yang disebut rancang bangun gitu. Nah, jadi silahkan kamu jawab sendiri pertanyaan besar, apa yang kamu maksud dengan desain, sehingga apakah desain itu kamu sudah punya apa belum? Ya, mengapa mahasiswa banyak yang bingung ketika membuat skripsi? Atau sudah melewati fase ujian sempro, tapi habis itu buntu akal ketika melanjutkan ke pengerjaan tugas akhirnya. Ya, mengapa? Ya, karena jawabannya adalah ketika dia melalui sempro, desain yang dia tawarkan masih nggak jelas. Desain yang dia proposalkan masih tidak memberikan gambaran yang cukup. Jadi, tolong perhatikan betapa pentingnya desain ini sebelum kamu masuk ke fase development. Oke, ya. Jadi, mengapa penting desain itu? Ya, saya pikir sudah cukup jelas ya. Apa saja kontribusi desain terhadap proses-proses yang ada dalam pengembangan suatu produk baru tentunya. Ya. Kita sudah banyak istilah ya, bahwa jika Anda gagal untuk merancang, itu berarti Anda merancang untuk gagal. Ya. If you fail to plan, you plan to fail. Apalagi jika Anda membuat rancangan yang buruk, maka hasilnya akan buruk. Ya. Banyaklah ya, itu semua hal-hal yang berkaitan dengan sejauh mana kontribusi desain terhadap proses new product. Ya. Iya, kamu bisa baca di buku, ya, yang intinya seperti saya simpulkan tadi, bahwa sebelum kita ngomong pengembangan atau development, ya, segala sesuatunya itu mari kita pertanyakan bagaimana kondisi desain, bagaimana kualitas desain, ya, dan sebagainya. Ya. Ya, ini juga termasuk prinsip-prinsip universal dari sebuah desain. Ya. Jadi hadirnya desain itu untuk apa aja, ya silakan dibaca di buku. Ya. Tugas saya hanya mengingatkan bahwa desain itu punya porsi yang sangat dominan terhadap hasil akhir. Ya. Bahkan kalau ngajar RPL, saya akan selalu mengatakan ngoding itu gampang. Ya, coding itu gampang, tidak ada yang susah pada coding. Ya, yang susah itu apa yang harus di-coding. Yang susah itu untuk tahu apa yang harus di-coding. Ya, rancangan. Kalau rancangan tentunya harus diawali dengan analisis. Ya. Makanya saya sangat ingin sekali mahasiswa ya sampai tamat jadi sarjana ilmu komputer, ya, ilmu analisa dan perancangan itu jangan pernah lupa dan jangan pernah lepas dari keseharian. Terserah nanti tinggal bidangnya mau analisa perancangan yang mana, ya. Apakah struktural, ya, seperti waterfall, ya, yang kamu pelajari di APSI, ya, ataukah analisa perancangan berbasis objek, ya, PLBO, ya, oriented
Analysis and Design, ya pakai UML misalnya ya. Karena itu menunjukkan logika berpikir kita sebagai seorang developer. Nah, sebenarnya kalau saya selalu menggarisbawahi bahwa apa bedanya Anda sarjana atau kuliah di S1 dibandingkan dengan anak diploma. Ya. Sekalipun itu diplomanya D4 ya, yang di Politeknik. Sekalipun D4 itu setara dengan S1, tapi konsep makanya dipisah kuliahnya itu. Anak diploma itu nggak sama dan anak strata 1. Kalau anak strata 1, dia disuruh berpikir secara konseptual. Tapi kalau anak diploma disuruh berpikir secara praktikal. Praktikal. Itu perbedaannya sebetulnya. Jadi kalau kamu sibuk di coding itu praktis, praktikal. Oke. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada pengelompokan desain itu dan tujuannya ya. Tergantung yang kita desain itu apa. Kalau kita desainnya itu fokus perhatian kita ya, tujuan desain kita pada estetika misalnya ya, maka nanti dia bersifat barang. Nggak mungkin ada layanan yang cantik itu nggak ada. Layanan yang indah itu nggak ada. Ya. Yang cantik, yang indah itu harus benda yang didesain. Ergonomics itu sifatnya layanan. Ya. Walaupun ergonomik akhirnya juga ada ke kursi misalnya ya. Ya. Tapi makna yang sebenarnya dari ergonomik itu digunakan pada case setelah yang ya. Apa bedanya misalnya orang teknik sipil dengan orang teknik arsitektur ya. Kalau teknik sipil itu dia ngomongnya kekuatan daripada bangunan ya, kekokohan gedung misalnya. Sementara kalau fungsinya untuk apa, dimanfaatkan untuk bagaimana, itu orang arsitek misalnya. Dan sebagainya ya. Jadi tentunya masing-masing akan ada tujuan-tujuan yang menjadi fokus dalam desain ya. Tentunya disesuaikan dengan apa yang didesain. Ya. Packaging tadi misalnya ya. Kita cara membungkus barang. Package. Maka yang didesain adalah ininya, pembungkusannya gitu ya. Dan sebagainya ya. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Ini nggak perlu saya bahas satu persatu, kamu bisa lihat nanti di dalam buku detailnya semua ya. Saya hanya ngeringkas saja. Oke. Berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah desain itu tentunya kita bagi dalam time frame atau kerangka waktunya ya, dalam skala waktunya. Skala waktunya yang nanti akan berkaitan dengan prosentase penyelesaian dari tugas tersebut.
Jadi kita memulai desain itu diawali dengan merancang fungsi dulu. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu, ya membuat sesuatu apapun itu, whatever, ya, maka pastikan dulu kita itu mau membuat apa di benda tersebut. Ya, fungsi dari yang bakal dibuat di benda itu. Misal kita mau buat robot gitu ya, buat robot. Nah, robot itu nanti bisa ngapain? Kalau robot itu bisa mengangkat barang, maka dia harus ada fungsi yang dapat untuk satu mengangkat mencengkram barang atau menahan barang atau mengambil mencengkram barang, ya. Jadi harus ada lengan yang bisa naik turun misalnya, contoh ya. Atau robot itu nggak sampai ngangkat sih, tugasnya hanya mendorong. Ya, dia nggak ngangkat, dia hanya mendorong. Pokoknya ada benda di depan ditabrak sama dia didorong, gitu. Maka dia ada bagian tempat untuk bisa mendorong misalnya. Jadi artinya tergantung fungsi apa yang mau kita berikan pada sesuatu itu. Ya, itu yang harus kita rancang dulu pertama kali. Ya. Kalau sudah tahu apa fungsi yang mau dikembangkan, mau dibuat, sama seperti kalau kamu membuat juga sebuah software, sebuah aplikasi, maka pastikan yang pertama software itu bisa ngapain, fungsi apa yang bisa dilakukan oleh software tersebut. Kalau bahasa kita, di bahasa komputer, fungsi itu dalam sebuah software, wujudnya adalah fitur. Fitur apa yang harus ada di sana. Baru kalau sudah ada rancangan yang jelas tentang apa fitur yang mau disediakan dalam produk itu nanti, baru kita masuk ke desain teknisnya. Ya, tadi seperti saya katakan, kalau robot, dia akan mengangkat. Maka untuk mengangkat itu, dia butuh satu proses untuk misalnya mencapit atau menggenggam barang, terus proses pengangkatannya, kalau dari tadi terletak di lantai, dia bisa naik ke atas, dan sebagainya. Ya. Itu technical design-nya. Technical design barangkali hanya garis besar, bahwa ada lengan yang bisa naik turun. Nah, udah gitu aja kalau di robot misalnya. Ada lengan yang bisa naik turun. Atau kalau di software, ada tombol yang bisa digunakan untuk memilih menu misalnya. Nah, itu technical design. Nanti detail design-nya bagaimana? Kalau robot tadi detailnya dia bisa bergerak pada sudut berapa derajat misalnya, naik turunnya itu misalnya, atau kemiringannya berapa. Ya. Kalau software, tombol tadi tombol jenis apa, apakah radio button, ya, atau menu pull down, whatever itu ya, itu sudah detail design. Nah, baru yang terakhir, manufacturing process design-nya itu adalah, misalnya, kalau robot tadi harus katakanlah, apa namanya, dilas kah, ya, misalnya, atau dibuat dengan besi atau plat ketebalan berapa mili misalnya. Nah, itu sudah manufacturing proses desainnya ya. Kalau pemrograman komputer misalnya software, manufacturing proses design ini adalah misalnya nanti decoding dengan bahasa apa? Python misalnya ya. Apakah bahasa C++, C Sharp, whatever itu ya. Itu sudah detail ke sana. Ya, ini jadi karena apa? Karena sekali lagi bahwa sebelum kita betul-betul masuk ke fase development yang sebenarnya, dalam arti kata kerja membuat produk tersebut, maka kita harus memastikan kembali kepada diri kita sendiri
apakah semua desain sudah ready apa belum. Jadi saya sering ketemu mahasiswa buru-buru, Pak pengen ujian sempro, padahal menurut saya sih dia belum siap misalnya. Tapi ya sudah, saya nggak mau menghalang, silahkan ujian sempro. Ada yang di sempronya ditanya oleh penguji, nggak ngerti misalnya. Ya, karena memang belum siap proposalnya itu. Ya, konsep development-nya belum ready gitu. Atau barangkali kebetulan pengujinya nggak terlalu banyak bertanya, oke-oke aja pengujinya, lolos sempronya gitu loh. Tapi selesai sempro, hilang mahasiswanya. Nggak pernah bimbingan. Kenapa? Bingung, mau diapain. Karena dia sendiri, walaupun sudah lolos sempro, dia sendiri belum siap sebenarnya untuk masuk ke fase development sebetulnya. Ya karena itu tadi, desainnya sih belum beres gitu. Ya, oke. Oke, jadi di sini saya tidak akan terlalu detail ya, kamu bisa baca hal-hal lain ya yang harus ada dalam desain proses ini ya, termasuk ya ini interface-nya ya, nanti desainnya pakai komputer ya, sebagainya lah ya. Oke. Termasuk ada beberapa studi kasus yang ada di buku ya. Oke, intinya sekali lagi ya, bicara development, sebelum betul-betul development, pastikan dulu desain kita sudah siap. Kuncinya itu. Oke, itulah materi yang ada di bab 13. Ya, bab 13. Ya, tentang desain, sekedar pengantar untuk mengingatkan sebelum kita masuk ke fase development yang sebenarnya. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu di bab 14, ya, di mana kita akan membentuk tim kerja, ya, membentuk tim kerja, ya, membentuk tim kerja. Ini pun tidak akan saya terlalu banyak detail, intinya kita tahu, ya, project, ya, khususnya yang sudah pernah belajar project management, ya, project itu nggak mungkin sendirian, harus ada teamwork, ya, teamwork. Terlebih lagi, kita tadi sudah tahu garis besar bahwa dalam fase development ini akan ada tim teknikal, akan ada tim marketing. Maka harus ada dua unsur itu. Ya. Perhatikan juga dalam, kalau kamu ikut lomba-lomba PKM misalnya, akan ada tuntutan untuk yang menjadi penanggung jawab teknikal, akan ada penanggung jawab non-teknikal, atau kalau mau lebih spesifik, marketing, finansial misalnya ya, silahkan. Saya mungkin nggak akan ngebahas secara detail satu persatu, ya. Intinya membangun sebuah tim ya, build tim, ya. Dan ini tim itu adalah collaboration, ya. Saya remind saja, ya, dulu kalau tidak salah angkatan ini 2018 ini dasar manajemennya sama saya apa enggak ya dulu ya? Waktu semester 1. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak sama saya. 2019 yang sama saya, 2019 2020 ya. Nah, tapi kalau saya mengajar mata kuliah dasar manajemen di semester 1,
ada materi tentang teamwork, ya. Ada materi tentang teamwork. Mungkin silahkan dibuka lagi buku semester satunya tentang dasar manajemen, ya. Seperti apa yang namanya kolaborasi, kerjasama, leadership, ya, dan sebagainya. Oke, ini tidak akan saya baca atau detail lebih lanjut. Silakan dibaca sendiri oleh kalian. Ya, saya akan melihat bab berikutnya, ya, di bab 15. Bab 15. Ya, sedikit ini juga, ya, yaitu produk use testing, ya. Bab 15, produk use testing. Jadi, kalau kita kembali lagi ke grafik di awal, apa namanya, fase keempat ini tadi sudah kita bahas dalam fase keempat atau fase development itu ada persiapan, ya, yaitu pengumpulan resources. Kalau sudah fase persiapannya selesai, maka masuk ke fase development technical, development marketing, ya. Oke, ya. Coba kamu lihat di bagian technical development-nya, ya. Technical development-nya. Saya coba tunjukkan di sini. Tadi itu di bab 13 tadi, di bab 13 tadi, di gambar ini, di sisi technical development, di sisi technical development, ya. Nih, sudah bagian-bagian akhirnya, ya. Bagian-bagiannya akhir. Ini ada, ya, prepare product spec, specification, ya. Bawahnya product design and product cost forecast. Ya. Kemudian produk pilot product. Ya. Produk pilot product. Ya. Ya. Kalau kamu baca secara lengkap dalam buku penjelasan ini semua, ya, itu semua bercerita tentang bagaimana sebelum produk itu jadi, ya, kalau sudah produk pilot ini sudah kelihatan wujudnya, sudah prototipenya, itu siap atau tidak siap produk tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan product use testing. Ya, product use testing. Jadi product use testing ini bahasa gampangnya adalah uji coba, tes uji coba. Termasuk di dalamnya juga bukan hanya unsur teknis saja, namun juga ada unsur marketingnya.
Jadi baik pada aspek teknis, yaitu technical development, maupun pada aspek non-teknis, yaitu marketing development, maka kita akan sampai pada suatu kondisi di mana kita melakukan uji coba terhadap produk yang kita hasilkan. Inilah yang disebut dengan product use testing. Ya, di mana produk yang dihasilkan, ya, kita coba gunakan. Kita uji ini, tapi diuji pada kondisi normal. Pada kondisi normal. Ya, maksud kondisi normal itu misalnya apa namanya? Kita HP misalnya ya, kalau pabrik HP itu buat HP. Ya, HP-nya jadi terus dicoba. Nyambung nggak misalnya. Tapi kondisi normal itu ya kondisi di sini dikatakan ada alpha testing, done in-house, beta testing, done in customer side. Ya. Kalau software, seringkali kalau software itu yang namanya versi alpha, itu versi yang dicoba di internal developer. Tapi kita sering dengar juga ada istilah versi beta. Itu versi yang pelanggan disuruh mencoba. Tapi biasanya masih banyak masalah. Nah, masalah itu kalau bahasa software disebut bug. Nah, ya. Jadi seringkali kita itu jadi tempat uji coba, namanya beta testing. Ya terserah, kadang-kadang dijual murah atau bahkan digratiskan, ya statusnya hanya uji coba saja, ya dengan catatan dalam waktu sebulan kita diminta mereview nanti misalnya. Jadi di sini beta testing itu untuk memastikan dia free of bugs, nah, ya free of bugs. Kalau kita kembali ke pelajaran RPL, kalau hanya testing di sisi developer, itu biasanya istilahnya adalah white box test atau black box test. Ya. Kalau black box test itu yang penting fungsinya jalan. Nah, itu. Ya. Tapi kalau white box test, semua codingnya betul-betul diperiksa satu-satu, jalan apa enggak. Nah, seringkali jalan tapi bermasalah. Itu namanya bug. Ya jalan sih, tapi bermasalah. Misalnya, ada software misalnya. Paling gampang software Microsoft Word, kita seringkali ya. Selalu ada update dari Microsoft Office yang terbaru. Sekarang sudah ada Office versi berapa gitu ya. Jadi jangan senang dulu kalau ada versi terbaru. Seringkali mahasiswa itu leading ya, ada barang baru langsung duluan install. Padahal belum terbukti apakah bakal bagus apa tidak. Ya. Kamu lupa kalau kamu justru jadi tempat uji coba, di situ ada bugs apa tidak. Jadi kita sebagai customer diminta untuk mencoba. Barangkali kalau ngeprint sehalaman bagus sih. Tapi kalau sedang ngeprintnya sampai katakanlah rangkap 5 misalnya, nah dia nanti akan ada proses looping misalnya ya, yang membuat dia ngehang misalnya. Saya tahu. Ya. Begitu juga dari sisi marketing, ya. Marketing juga perlu uji coba, ya.
perlu uji coba, ya, walaupun belum sampai ke tahapan pemasaran yang sebenarnya, tapi at least produk yang sudah jadi, ya, di fase awal pengembangannya, ya, kira-kira reaksi pasar bagaimana. Ya. Jadi juga melibatkan uji coba terhadap pasar. Ya. Oke, ini kita sebagai developer harus juga menyertakan customer, ya, bukan untuk mencoba teknis saja, tapi reaksi pasarnya. Ini kira-kira orang mau beli nggak? Ya, dicoba. Itu tadi saya katakan yang versi beta tadi biasanya ada kemungkinan berbayar untuk mencoba kira-kira harga berapa yang orang mau beli. Nah, kadang-kadang harganya masih berubah-berubah. Ya. Dia kasih harga berapa gitu. Misalnya ada software baru, harganya $250, tapi dalam rangka promosi ada diskon 90%. Sebenarnya dia belum tahu harga berapa yang pantasnya itu. Apakah $250 atau kalau diskon 90% artinya harganya cuma $25 gitu. Kira-kira $25 itu orang terima nggak? Kalau $25 aja orang bilang kemahalan, mana yang mau 250 misalnya, ya? Itu uji coba pasar. Nanti apa namanya? Diskonnya dia main-mainkan, diubah-ubah gitu sampai ketemu ini pasnya berapa gitu. Oke. Oke, jadi kalau bicara tentang apa namanya tadi uji coba marketing ini, ya, saya seringkali ketika menjadi juri di lomba inovasi, baik lomba apa IT Case Business misalnya, tidak pernah ada penjelasan dari peserta lomba itu tentang bagaimana cara mereka menetapkan harga. Ya. Tiba-tiba mereka punya hitungan-hitungan bahwa ini dijual harga sekian, bakal laku sekian banyak, kali sekian, pemasukan sekian, untungnya sekian gitu. Nah, gitu aja. Ya. Mungkin kamu bisa lihat di contoh-contoh proposal-proposal yang dulu sudah sempat pernah dibagikan, ya, untuk ide dulu, yang baik yang punya Vasco maupun yang punya Victoria. Ya. Seringkali mereka mengklaim bahwa akan laku sekian dengan harga sekian, tapi penjelasannya tidak ada. Itu tolong difikirkan jika kalian ingin ikut apa namanya PKM dan sebagainya. Ya, ikut PMW. Oke, ya, ini juga uji coba pasar marketing ramp up ya. Intinya kita mencoba ya, saya tidak akan mendetail satu persatu di sini. Intinya semuanya akan dilakukan testing terhadap pilot produk yang kita hasilkan. Oke. Ini contoh-contoh. Kebetulan barangnya adalah deodoran ya. Ya, saya pikir ini contoh saja. Saya tidak akan membahasnya. M juga buat produk. Oke, saya pikir ini argumen for product use testing ya, alasan mengapa butuh product use testing ya. Jadi produk itu dengan kata lain kita harus uji penggunaannya. Simpelnya gitu aja. Ya. Jadi uji use testing ini ya, use testing, uji penggunaan. Maksudnya ya memang digunakan dengan cara yang sebenarnya gitu loh. Ya, bukan hanya uji sederhana tapi benar-benar dioperasikan gitu ya. Use testing, product use testing ya. Karena ini untuk menjelaskan secara khusus
perbedaan dengan testing yang biasanya dipahami oleh orang komputer. Ya. Orang komputer menganggap yang nama testing adalah uji terhadap coding. Nah, itu ya. Nah, ini beda ya. Testing di sini bukan uji terhadap hasil coding ya. Jadi kalau uji terhadap hasil testing yang dimaksud dengan hasil coding tadi, itu yang black box test atau white box test ketika kita belajar RPL, ya, rekayasa perangkat lunak. Ya. Itu tugasnya programmer untuk testing. Yang dimaksud testing di sini adalah testing penggunaan yang dilakukan oleh tim developer produk. Nah, ya. Jadi tolong jangan salah paham ya, tolong jangan salah paham dengan istilah testing di sini. Jangan kamu campur adukan dengan maksud testing yang ada pada programmer ya, yang black box test atau white box test tersebut. Ya. Ini uji penggunaan produk yang dihasilkan di tahap awal produksi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kamu itu punya ide buat parfum baru, maka parfumnya jadi, coba dipakai. Enak nggak? Orang suka nggak parfum itu? Kalau orang suka, orang mau beli di harga berapa? Kalau sampo, suruh orang coba pakai sampo itu. Orang seneng nggak sampo itu? Ya, begitu juga sabun, ya, dan sebagainya, ya. Skincare misalnya, bedak, lotion misalnya, ya, apapun barangnya, ya, itu dicobakan digunakan oleh customer yang sebenarnya. Itu yang ada di bab 15 ya. Saya pikir itu yang penting. Ya, respon ya, pengalaman pelanggan ya, pelanggan-pelanggan ini beta testing, gamma testing ya. Tadi ada alpha testing, beta testing, gamma testing ya. Oke, itu semua dimensi ini detail teknikalnya ya untuk bagaimana cara menguji tadi untuk tes tadi. Saya pikir kamu baca saja ya. Nanti komen dari atau suka atau tidak suka dari pengguna, mereka komen dengan apakah mau pakai. Biasanya ini dilakukan dengan skala Likert ya, atau dengan uji kualitatif ya, karena uji kuantitatif itu susah. Misalnya kamu bikin produk sampo, kamu pakai sampo itu, terus mau ngasih nilai berapa nih? 90 atau 87? Biasanya susah seperti itu. Ya, maka paling-paling sistem penilaiannya adalah pakai skala Likert ya. Skala Likert netral 3 ya. Suka 4, tidak suka 2, sangat suka 5, sangat tidak suka 1. Itu kalau pakai 5 skala Likert. Mau pakai 7 bisa, pakai 9 juga bisa ya. Ini skalanya skala kualitatif ya, bukan kuantitatif. Oke. Itu di bab 15 ya. Oke, jadi silahkan dibaca bab 13, 14 dan 15 ya. Ini penjelasan semua tentang yang namanya fase apa namanya? Development, fase development ya.
Penjelasannya bisa kamu baca sendiri, ya. Bahan ini semua sudah saya posting di e-learning, ya. Bab 13 desain, bab 14 tim development, ya. Dan bab 15 adalah product use testing. Oke, mungkin secara garis besar, ya, memang materi development dan materi fase launching itu adalah materi tambahan di dalam silabus kita, ya, karena silabus mata kuliah pengembangan dan pemasaran produk ini sebetulnya fokusnya dari 5 fase itu pada fase 1, 2, dan 3. Ya. Karena target mata kuliah ini adalah kamu itu, mahasiswa itu yang ngambil mata kuliah ini punya kemampuan inovasi sebetulnya. Punya kemampuan inovasi sebetulnya. Ya. Punya kemampuan untuk merumuskan sebuah new product. Ya. Ya. Karena proses development-nya sendiri, kalau kita orang komputer, itu menjadi bagian dari pengembangan perangkat lunak, misalnya. Ya. Dan fase yang kelima, yang nanti kita bahas minggu depan, fase launching, itu fase marketing sebetulnya, itu siokianya dibahas di mata kuliah yang lain, yaitu di manajemen pemasaran, atau sekurang-kurangnya kalau di SI ini ada mata kuliah kewirausahaan. Ya, harusnya di sana gitu, untuk menjelaskan aspek bisnisnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa di bagian terakhir ini beberapa bab saya rangkum jadi satu penjelasannya, karena memang target kita bukan untuk detail, tapi sekedar untuk tahu bahwa yang namanya fase development itu bagaimana, ya. Karena kita orang komputer, tentunya kita akan lebih development-nya ke arah development daripada si perangkat lunak atau software itu sendiri, yang notabene sudah ada prosedurnya. Namun, contoh seperti tadi, ya, yang perlu saya ingatkan adalah kita harus sedikit memperluas wawasan kita bahwa yang disebut testing di fase development bukan testing seperti testingnya programmer. Gitu. Jadi kalau testingnya programmer itu seolah-olah ini ada coding, kita tes, oh sudah keluar hasilnya, berarti black box testnya beres. Terus kita running programnya sesuai dengan tahapannya, dilalui semua, maka white box testnya selesai. Tapi tes yang dimaksud di sini juga tes ke pasar. Tes produk itu digunakan oleh pelanggan, oleh user, itu yang jauh lebih penting untuk mendapat masukan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliahnya kita akhiri sampai di sini. Jadi satu kali lagi minggu depan kita masuk kuliah terakhir, kuliah ke-15, membahas tentang fase yang kelima, yaitu fase launching, fase komersialisasi. Jadi sebenarnya kalau judul mata kuliah pengembangan dan pemasaran produk, yang bab yang bagian-bagian terakhir ini, inilah yang pemasarannya sebenarnya. Nah, pemasarannya itu sebenarnya bukan fokus utama di sini, karena ini lebih kepada membangkitkan kemampuan inovasi dan kreativitas ya, sebenarnya. Nah, itu ada cerita di fase 1, 2, dan 3. Ya, fase development dan fase launching ini sekedar materi tambahannya saja. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kuliahnya kita akhiri sampai di sini. Silakan dibaca ini 3 bab ya. Dari mana yang penting-pentingnya ya. Yang penting garis besarnya sudah saya sampaikan tadi,
Untuk detailnya silakan dibaca di buku. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi